Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nurul Lamsari as the moderator for this presentation. We are from Group 3. We'll explain the material for case study job 5 about logistics and supply chain management. Rohlik in Belgium Consulting. Our member is I'm Nurul Lamsari, Putri Meradustriana, Dewi Sri Mulyati, and Brita Melisa. Rohlik Logistics in Belgium. Rohlik Logistics is a leading global logistics provider with a strong presence in Belgium. Headquartered in Antwerp, the company offers comprehensive supply chain solutions to business throughout the country and across Europe. Rohlik Logistik di Belgia ini, Rohlik Logistik adalah penyedia logistik global terkemuka dengan kehadiran kuat di Belgia. Berkantor pusat di Antwerp, perusahaan ini menawarkan solusi rantai pasokan komprehensif untuk bisnis di seluruh negeri dan Eropa. Nah, di sini ada overview of logistic and supply chains management. Yang pertama ada integrated solution. Rohlik end-to-end logistic service spans transportation, warehousing, custom broke, and more. Yang kedua ada flexibility, customize strategies to meet each client unique business need and challenge. Yang ketiga ada optimization, data-driven insight to improve efficiency, visibility, and cost efficiency. Ada tinjauan logistik dan manajemen rantai pasokan. Solusi yang pertama, yang pertama ada solusi terintegrasi. Layanan logistik menyeluruh Rohlik mencangkup transportasi, pergudangan, perantara, bea cukai, dan banyak lagi. Dan yang kedua ada fleksibilitas, strategi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan bisnis untuk setiap klien. Dan yang ketiga ada optimisasi. Optimisasi ini wawasan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan efektivitas biaya. Okay, I'm Rita Melisa. I explain case service provide by Rohlik Logistics. Road, rail, air, and ocean freight forwarding solution itu layanan utama yang ditawarkan oleh Rohlik Logistics. Yang pertama yaitu solusi pengiriman barang melalui jalur darat, kereta api, udara, dan laut. Jalur udara menyediakan layanan transportasi darat yang handal untuk pengiriman barang dalam dan antar negara di Eropa, memastikan pengiriman tepat waktu dengan biaya yang efisien. Kereta api menawarkan opsi transportasi kereta api yang ramah lingkungan dan efisien untuk volume pengiriman besar, mengurangi ketergantungan pada transportasi jalan raya. Yang ketiga yaitu udara, layanan pengiriman udara untuk barang yang membutuhkan pengiriman cepat, memastikan kecepatan dan keamanan pengiriman. Selanjutnya transportasi laut, yaitu solusi pengiriman laut yang ekonomis dan fleksibel untuk kebutuhan pengiriman internasional yang besar dengan berbagai pilihan kontainer dan jadwal pengiriman. Next, extends network of modern fulfillment center across Belgium, yaitu jaringan luas pusat pemenuhan modern di seluruh Belgia. Memiliki jaringan pusat pemenuhan yang canggih dan tersebar di berbagai lokasi strategis di Belgia, memungkinkan pemrosesan dan distribusi pesanan dengan cepat dan efisien. Next, optimization strategy to streamline operation and reduce cost, yaitu strategi optimalisasi untuk merampingkan operasi dan mengurangi biaya. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya dan memaksimalkan produktivitas melalui analisis dan inovasi berkelanjutan. Okay, thanks to the moderator. My name is Dewi Sri Mulyati. I will be explain the next slide about the transportation and freight forwarding solution.
For the first, multimodal transport, seamless integration of road, rail, air, and ocean freight. Number 2 is customs expertise, specialized knowledge to negative complex trade regulations. And number 3 is global connectivity, extensive network of international partner for worldwide reach. Oke, yaitu transportasi dan pengiriman barang. Solusinya, yaitu yang pertama ada transportasi multimoda, yaitu integrasi jalan, kereta api, udara, dan laut yang mulus menggunakan kargo. Multimoda transport atau transportasi multimoda adalah sistem pengangkutan barang yang melibatkan penggunaan lebih dari satu jenis moda transportasi dalam satu rantai pengiriman, namun diatur di bawah satu kontrak pengangkutan. Ini berarti bahwa barang akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain melalui beberapa moda transportasi yang berbeda. Misalnya dari truk ke kapal, terus kapal ke kereta api, lalu kereta api ke pesawat. Tetapi hal itu semua diatur oleh satu operator logistik atau penyedia jasa pengangkutan. Yang kedua yaitu custom expertise atau keahlian kepabeanan, yaitu peraturan pengetahuan khusus untuk menanggapi perdagangan yang kompleks. Yang dimaksud di sini ialah mengacu pada pengetahuan mendalam dan keahlian dalam bidang kebiasaan atau bea cukai. Nah, di sini melibatkan beberapa pemahaman yang mendalam tentang peraturan, prosedur, dan praktek terkait bea cukai di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Nah, beberapa manfaat dari kepakaran kepabeanan yang relevan, menghindari risiko denda, lalu penundaan dalam proses kepabeanan. Ketiga, ada global connectivity atau konektivitas global, yaitu jaringan yang luas tentang mitra internasional untuk jangkauan yang lebih luas. Nah, di sini yang dimaksud itu ialah merujuk pada kemampuan untuk terhubung dengan berbagai pasar, sumber daya, dan infrastruktur di seluruh dunia. Ini mencakup konektivitas fisik dan digital yang memungkinkan pertukaran informasi, barang, dan layanan antar negara dan benua sekalipun. Nah, infrastruktur fisik dari transportasi ini berupa yaitu menggunakan kombinasi moda transportasi darat, laut, dan udara. Itu memungkinkan untuk tetap berhubung di satu lokasi dengan seluruh dunia. Yang kedua ada termasuk pelabuhan, bendahara, dan stasiun kereta api yang merupakan aliran pendukung bagi barang secara internasional. About teknologi and inovasi digital, itu mengacu pada kemajuan dan solusi kreatif di bidang teknologi, khususnya di ruang digital. Hal ini mencakup pengembangan dan penerapan teknologi, alat, dan pendekatan baru yang mengubah industri, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Teknologi dan inovasi digital adalah kekuatan transformatif yang mendorong perubahan di seluruh industri, perekonomian, dan masyarakat. Teknologi ini memungkinkan dunia untuk berinovasi, mengoptimalkan operasinya, dan menciptakan peluang baru, sekaligus mengatasi tantangan dan memajukan konektivitas global. Yang pertama ada data analysis, merujuk pada proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, interpretasi, dan presentasi data untuk mendapatkan informasi yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua ada automation, yaitu proses menggunakan teknologi untuk mengotomatisasikan tugas-tugas atau proses yang sebelumnya dilakukan secara manual atau menggunakan upaya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, dan meminimalkan kesalahan pada manusia. Yang ketiga ada digitalisasi, mengacu pada proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai aspek bisnis, masyarakat, dan kehidupan sehari-hari untuk mengubah cara informasi dibuat, diproses, disimpan, dan disebarkan. Hi, I'm Nori Lamsari and will explain this slide about sustainability and environmental initiative atau inisiatif keberlanjutan dan lingkungan hidup. Yang pertama itu ada renewable energy atau energi terbarukan, yaitu berinvestasi pada tenaga surya, angin, dan sumber daya terbarukan lainnya. Yang kedua ada circular economy atau ekonomi sirkular, yaitu mempromosikan penggunaan kembali, daur ulang, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Yang ketiga itu ada carbon reduction, yaitu pengurangan karbon atau
strategi untuk meminimalkan dampak lingkungan dan jejak karbon. And now its conclusion atau kesimpulan. Yang pertama ada peningkatan efisiensi, proses logistik yang lebih efisien dan pengurangan biaya operasional melalui teknologi. Yang kedua ada layanan komprehensif, berbagai layanan logistik termasuk transportasi dan pergunungan. Yang ketiga ada jangkauan global, kehadiran global melalui kemitraan strategis dengan grup Rohlik & Co. Yang keempat ada integrasi teknologi, optimalisasi operasi dengan sistem manajemen gudang dan alat digital. Yang kelima ada insentif keberlanjutan, komitmen terhadap solusi ramah lingkungan dalam operasi mereka secara keseluruhan. So that's all our presentation for this material. Thank you for watching and bye bye.